Eh, Selamat pagi semua, Shalom. Shalom. Pak Lukas. Pagi, Pak Shalom. Lukas. Ya, senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara ya, walaupun bertemu di udara ya. Oke, pagi ini mari kita baca saat teduh kita di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang sudah ditentukan. Saya akan bacakan saudara di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, setiap hari saya harus membangun kesadaran bahwa saya ini telah mati bagi dosa. Saya harus sadar terus. Sejak saya dibaptis dalam Kristus, semua kita harus menyadari itu, saudara. Ya, dan saya harus hidup dalam hidup yang baru. Dan ini terus saya renungkan, pas ingat saya renungkan kembali. Dan saya mau menghidupi hidup yang baru ini. Saya memiliki habitat hidup yang baru. Ya, karena kenapa? Karena Allah telah memberikan benihnya ke dalam diri saya, ke dalam diri saudara. Di dalam diri saudara telah ditaruh benihnya Allah. Ya, benih Allah itu berbicara tentang hati yang baru dan roh yang baru itu, saudara. Nah, kalau di dalam diri kita ada benih Allah, otomatis, saudara, kita akan semakin menjadi seperti Dia. Pasti. Kalau di dalam diri saudara ditaruh benih burung Raja Wali, lama-lama saudara akan menjadi burung Raja Wali, saudara. Karena memang benihnya benih Raja Wali. Nah, di dalam diri kita, setiap kita, itu telah ditaruh benihnya Allah. Makanya saudara, nggak heran kalau kita akan semakin serupa seperti Dia, saudara. Pasti. Nah, kita harus mengenali bahwa sejak kita dibaptis dalam Kristus, kita itu telah dibenarkan menjadi orang benar. Kita dikuduskan menjadi orang kudus. Jadi di mata Allah, saudara, di mata Allah, kita ini orang benar. Kita ini orang kudus. Karena Allah melihat benih yang ditaruh tadi loh. Ya, yang ditaruh tadi loh. Yang Allah lihat itu saudara. Itulah sebabnya saya harus terus membangun kesadaran itu. Dan dengan demikian, saya yakin, dan itu terus diteguhkan setiap hari, saya tidak bisa lagi hidup di dalam manusia lama saya, hidup dalam dosa lagi, nggak bisa. Saya bisa jatuh dalam dosa, semua kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita nggak bisa hidup di dalam dosa. Kita nggak bisa hidup terus dalam dosa. Ya, saudara, seperti ikan. Ikan itu punya habitat hidupnya pada umumnya ya di dalam air. Ya, saudara jangan berpikir, oh enggak Pak Lukas, saya dikirimi WA, ya ada ikan yang hidupnya di dalam tanah. Ya, saudara, pernah dikirimin ikan WA itu enggak? Kan kita kan nggak tahu, mungkin di dalam tanah itu mungkin ya ada resapan air, ya saya nggak tahu loh ini pada umumnya. Ya. Nah, jangan coba-coba ikan ini gaya-gayaan gitu ya, dia lompat keluar dari air. Ini sama seperti ikan saya. Saya ini beli ikan emas karena ada kolam kecil, makanya saya beli ikan emas banyak untuk hiburan lah, untuk pemandangan gitu ya.
Dan cucu-cucu saya kan juga suka. Nah, ikan mas itu lama-lama banyak, tinggal 3 biji. Semuanya mati. Aduh, saya udah males pelihara itu. Berkali-kali saya pelihara ikan itu selalu mati terus. Nah, akhirnya tinggal 3. 3 itu sudah mungkin bertahan berapa bulan, saya nggak tahu, setengah tahun ada. Nah, tahu-tahu ikan 3 ini nggak tahu yang beranak yang mana. Memang perutnya besar semua. Anaknya beranak banyak. Wah, senang sekali. Cucu-cucu saya juga senang sekali. Ya, anaknya banyak gitu. Wow, mulai kembali menyenangi pelihara ikan. Ya, padahal saya sudah ya hampir males-malesan. Ikan banyak tinggal 3 ekor. Nah, satu kali saudara, ini kan hujan terus nih. Nah, kolamnya itu jadi penuh. Airnya itu jadi air di dalam kolam itu jadi penuh. Nah, ikan ini saya nggak tahu dia lagi bersukaria atau gimana, sering lompat-lompat begitu. Dia lompat ke dalam air, padahal ikan emas. Aneh, kayak ikan lumba-lumba gitu loh, saudara. Saya perhatiin, sering lompat-lompat begitu. Nah, ini air kan semakin penuh itu hampir tumpah keluar gitu. Nah, ini kalau keluar lompat keluar dari air gimana ini? Benar, saudara. Satu hari, satu malam, lompat keluar. Nah, saya nggak tahu ya, keluar itu terus diapain, kayaknya sih makan kucing atau tikus, saya nggak tahu. Pagi-pagi istri saya nyari ini ikan kok tinggal 2 gitu. Cari-cari, nggak ketemu. Wah, sudahlah, udah dimakan tikus. Dan nggak mungkin ikan itu dimakan tikus kalau ikan itu nggak keluar dari air. Nah, sekali lagi, ikan habitatnya hidupnya dalam air. Jangan coba-coba hidup di luar air, saudara. Ya matilah itu, sedih semua. Cucu saya juga sedih, saudara. Kita punya tabiat hidup yang baru, saudara. Kita orang kudus. Ingat, kita itu orang kudus, kita itu orang benar. Jadi nggak mungkin kita hidup nggak benar terus, nggak mungkin, mati lama-lama. Percaya sama saya. Ya, Kristus itu tinggal di dalam kita, saudara. Dan kita harus setiap saat menyadari itu. Ya, dulu itu kita kan milik dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa pun juga kayak minum air, makan nasi aja. Makan camilan aja kalau kita berbuat dosa. Itu habitat manusia lama kita. Tapi sekarang ada habitat yang baru. Karena benih yang baru tadi loh, saudara. Nah, kita sekarang ini sudah benar-benar menjadi milik Kristus. Ya, Kristus sendiri tinggal di dalam kita, ingin memiliki kita. Bukan hanya ingin memiliki kita, dia ingin hidup dan memimpin hidup kita. Dosa tidak dapat lagi ngapa-ngapain. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa juga nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa. Dosa hanya bisa ditebus. Wow. Dan ditebus oleh nyawa, oleh darah. Darah itu kan ada nyawanya, katanya kan. Darah Yesus sudah menebus dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita milik Kristus, bukan milik dosa lagi. Sekarang Kristus itulah yang menjadi hidup kita. Nah, hidup yang baru itu adalah Kristus. Nah, saudara, bukankah salah satu tujuan Yesus mati di atas kayu salib agar supaya dia bisa hidup di dalam kita dan memimpin hidup kita? Itu tujuan, sebenarnya salah satu tujuan yang dahsyat. Karena kenapa? Karena misi Bapa harus dijalankan seperti itu. Yesuslah yang menyelesaikan misi Bapa. Dan Yesus menyelesaikan misi Bapaknya melalui kita. Jadi manusia-manusia berdosa itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dicipta ulang menjadi ciptaan baru. Dan akhirnya Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan dibebaskan dari tubuh manusiawinya. Dan sekarang dia menjalankan misi Bapaknya melalui setiap orang yang dicipta ulang menjadi ciptaan baru.
Dan sekarang ciptaan barunya tersebar di seluruh dunia. Dan Yesus mulai bergerak dari dalam ciptaan barunya ini, menyelesaikan misi Bapa. Jadi saudara harus tahu, saudara miliknya Dia. Dan saudara sudah dipilih oleh Dia untuk menjadi bagian dalam rencana yang besar. Yesus diam di dalam saudara, supaya Yesus bisa menjalankan misi Bapaknya dari dalam saudara. Tapi jiwa kita masih rusak, saudara. Ya, jiwa kita yang penuh dengan kedagingan ini, yang penuh dengan keegoisan ini, terus melawan Yesus yang di dalam kita. Ingat, Yesus hidup di dalam kita. Sekarang musuhnya Yesus yang di dalam kita adalah diri kita sendiri. Jiwa kita yang rusak ini. Daging kita, ego kita, inilah musuh Yesus dari dalam kita. Iblis musuh kita, tetapi nggak ada apa-apanya. Iblis sudah diremukkan kepalanya di atas kayu salib. Jadi tolong jangan digede-gedein terus ya, apa sih iblis ya? Wah, iblis itu luar biasa. No, iblis itu sudah kalah jadi pecundang. Sekarang musuhnya Yesus yang paling berat adalah diri kita, saudara. Manusia lama kita ini, daging kita ini, ego kita ini. Inilah yang membuat gereja terpecah-pecah. Dengar baik-baik. Inilah yang membuat gereja terpecah-pecah. Karena pemimpin gereja punya egonya masing-masing. Menganggap diri paling benar. Wow. Itu yang memprihatinkan Yesus sebagai kepala gereja. Nah, kita kembali, saudara. Nah, kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita harus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kita harus memikirkan perkara di mana Yesus ada. Di atas, bukan di bumi lagi. Kolose bilang, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Ini penting, saudara ya. Ya, hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus. Wow. Benih Allah, Kristus yang di dalam setiap kita, setiap hari semakin lama akan semakin bereaksi aktif, bergerak, memimpin kita. Tapi musuhnya tadi, saudara. Kenapa ya saya sudah menjadi Kristen lama, tapi kok saya masih emosian? Saya kok masih mau menang sendiri? Saya kok masih suka menyalahkan orang ini, orang itu, sini, ya orang siapapun disalahkan. Kenapa saya kok terus gak puas terus ya? Sama teman saya, sama pemimpin, apalagi sama penatua. Hati-hati ya saudara ya. Jangan sampai saudara marah-marah terus sama penatua ya. Nanti dosa saudara ya. Nah, jadi saudara, hidup kita ini benar-benar tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Dia. Saudara harus terus sadar, saudara adalah orang benarnya Allah, orang kudusnya Allah. Maka kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus. Dan ketika kita setiap hari menyalibkan daging kita, menyangkal diri, pikul salib terus, maka di dalam diri saudara, Yesus semakin nampak. Kristus akan semakin nampak. Benih itu semakin besar. Nah, makanya Yohanes bilang, biarkan aku semakin kecil, dia semakin besar. Dan ini harus menjadi target perjalanan kekristenan kita, saudara. Ya, Pak Hadi harus semakin kecil. Biarkan Kristus yang di dalam Pak Hadi semakin besar. Orang akan semakin melihat Kristus yang di dalam Pak Hadi. Bukan melihat Pak Hadi yang suka marah-marah. Nah, ini contoh aja ya. Enggak gitu, saudara. Ya.
Semua orang, tetangga kita, teman kita harus semakin melihat Kristus yang di dalam kita. Itu harus dilihat. Ya baru kita ini normal, baru kita itu bertumbuh. Ya kalau kita menghayati firman Tuhan ini, wah, saya yakin sekali saudara nggak akan pernah lagi yang namanya letih, lesu, berbeban berat. No. Kenapa? Karena saudara nggak memikirkan dunia lagi. Saudara nggak memikirkan, ya Pak Yongki nggak memikirkan, nggak terlalu dikuasai oleh bulan ini target tercapai nggak ya? Ya penjualan tercapai nggak ya? Targetnya ya. Bulan depan gimana ya? Ya Pak Yongki nggak dikuasai sama itu lagi. Ya, karena Pak Yongki sekarang ini memikul kuknya Yesus. Tuhan urusan bisnis itu urusanmu Tuhan. Aku ngurusin jiwa-jiwa. Nah gitu seharusnya, iya kan? Makanya Pak Yongki kan tertawa terus, walaupun omsetnya nggak tahu, nggak menentu ya. Ya penjualannya nggak menentu gimana, jangan pusing ya, jangan pusing. Jangan pusing, itu yang tanggung jawab Yesus. Ya urusi dulu, ya urusannya dia. Ya urusan dia adalah jiwa-jiwa yang akan binasa itu. Ya. Jadi saya yakin sekali di dalam diri kita ada benih, ada hati yang baru. Hati yang tadi loh, memikirkan terus perkara-perkaranya Yesus. Bukan perkara-perkara dunia. Ya, makanya ayat 11 ya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, ayat 12-nya, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Jangan, saudara. Jangan pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran yang dosa itu, jangan menguasai saudara lagi. Ya, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Wah, saya yakin saudara bahwa kalau setiap saudara terus menghayati dan menghidupi ayat-ayat ini, saya yakin sekali, saudara akan bertumbuh di dalam Kristus. Ya, benih Kristus itu akan semakin nampak, semakin jelas. Saya yakin sekali. Yakin sekali. Mari kita berlomba-lomba, mari kita bersama-sama, bersama-sama untuk menumbuhkan benih Allah yang di dalam kita. Kita nggak mau lagi dikuasai oleh manusia lama, kedagingan kita. Kita nggak mau lagi dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran manusia yang mau menang sendiri. Jangan, saudara. Makanya ada damai sejahtera di dalam komunitas kita. Karena kenapa? Karena masing-masing kita ya nggak mencari kebenarannya sendiri-sendiri, nggak mencari kepentingannya sendiri-sendiri, nggak mencari keuntungan sendiri-sendiri. Setiap kita membiarkan Kristus yang di dalam kita itu yang bekerja aktif. Nah, Kristus akan menyatukan kita dan menggerakkan kita untuk membawa kerajaan surganya dimanapun kita berada. Wow, saya yakin sekali. Komunitas kerajaan sebentar lagi akan kita lihat, kita saksikan, saudara. Nah, komunitas kerajaan ini baru masih online. Ya, masih di udara, saudara. Ya, nanti tetangga-tetangga saudara akan melihat ini anak-anak ini, orang-orang ini dahsyat amat ya di kompleks saya ini. Ini ada loh, kayak perkumpulan. Oh, mereka itu baik-baik. Mereka penuh kasih. Anak-anaknya, wow, anak-anaknya wow semua. Wow, kayaknya dekat sama mereka itu bahagia, ada apa aja. Di komplek perumahan, saudara. Ada komunitas seperti itu. Bagaimana keluarga ini mendidik anaknya, para orang tua. Wow, itu membuat tetangga-tetangga bengong dan ingin diajar. Gimana sih cara mendidik anak saya ini yang diikat oleh game, tiap hari game. Ya, kita punya Cicong, Cihu, kakak ipar. Kakak ipar ini punya cucu berapa ya, sampai saya lupa, 3 atau 4, lupa saya. Dia punya anak satu-satunya, perempuan. Jadi sepi sekali.
Begitu dia punya cucu, anaknya punya anak, 4 langsung. 3 atau 4 sampai saya lupa saya. Wah, dia bahagia sekali. Tapi anak-anak ini udah besar. Dan tahu nggak, kembali kakak ipar ini merasa sepi sekali. Kenapa? Karena anak-anaknya itu nggak bisa bergaul sama dia lagi. Bergaulnya sama smartphone. Tiap hari di kamar ngumpet semua. Jadi ya makanya saya menikmati sekarang saya harus menikmati bersama dengan cucu. Dan saya harus menjaga jangan sampai cucu saya ditangkap oleh smartphone. Saya menjaga, ya saya sebagai kakek kan nggak bisa terlalu banyak intervensi. Makanya saya harus ingetin terus anak saya. Ingat, jangan sampai kamu juga terus pegang HP terus ya. Kalau saya pegang HP itu pusing jawabin WA, saudara. Ya, kalau saya udah jawabin WA ini bisa berapa jam saya nggak tahu. Karena banyak sekali, grup saya itu banyak sekali. Ya, kalau nanya sama saya kadang-kadang kalau mungkin saya minta maaf di sini ya, pentingan ini kesempatan ini saya minta maaf ya sama saudara. Kalau saudara WA saya nggak balas-balas gitu, tolong antri saudara. Ya ngantri ya, karena banyak sekali saudara, saya bingung pusing, ini saya kok jadi begini ya. Ini pandemi ini juga nggak enaknya di sini saudara. Hanya tangan saya itu kan radiasi, kalau pegang handphone gini ya lama-lama radiasi. Jadi agak gimana gitu, agak kram-kram gitu. Jadi ingat, anak-anak kita, cucu-cucu kita harus sejak dini diberitahu. Di dalam diri mereka ada benih Allah. Dan benih itu harus semakin bertumbuh, semakin melihat. Nah, jadi saudara, ini yang saya dapat ya dari saat teduh ini. Saat teduh pagi ini. Dan saya berkomitmen di hadapan saudara. Saya mau terus membangun kesadaran bahwa hidupku bukan aku lagi. Ya, Paulus bilang, hidup itu Kristus. Ya, hidupku bukan aku lagi. Ini Paulus itu dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ya saudara harus berani mengatakan setiap hari, setiap saat, hidupku bukan aku lagi. Yongki harus berkata, bukan Yongki lagi ini Kristus. Nah, langsung firman itu di depan kita. Ini Kristus ini, nggak boleh marah-marah terus. Ya, ini Kristus ini nggak boleh kepahitan, nggak boleh kecewa, nggak boleh sedih, nggak boleh nuntut, nggak boleh klaim, nggak boleh komplain, nggak boleh nuntut, nggak boleh. Karena Kristus nggak begitu. Kita ini manusia baru. Biarkan habitat yang baru ini memimpin seluruh perjalanan hidup saudara hari demi hari. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Pak Hadi atau Pak Yongki. Amin. Ya, makasih Pak Lukas. Ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya ya sesuai dengan topik ya yang kita bahas pagi hari ini, ya bisa tulis di room chat ataupun bisa langsung open mic. Teman-teman juga nanti yang mau kesaksian juga bisa ya untuk nanti langsung ya kesaksian ya untuk memberkati kita semua. Ya Pak Lukas, ini ada satu pertanyaan dari Susanti ya. Nah, apa maksudnya memikirkan perkara di atas? Aplikasi sehari-harinya bagaimana, Pak? Ya, maksudnya memikirkan perkara di atas dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, oke, langsung praktikal ya. Jadi memikirkan perkara di atas itu maksudnya kan ayatnya berkata pikirkan perkara di atas di mana Kristus ada. Berarti itu perkara-perkaranya Kristus, perkara-perkaranya Allah. Kita memikirkan apa sih sebenarnya yang sekarang ini dipikirkan oleh Allah? Oke, suara saya jelas ya? Ya, jelas. Nah, jadi saudara pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi itu perkara-perkara manusia ini loh. Ya ini simpelnya, ini sederhananya, supaya saudara gampang gambarannya. Ya. Nah, perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Kristus duduk di sebelah kanan Allah itu sebagai apa? Ngapain? Dia raja. Ingat,
Yesus itu raja. Pikirkan perkara-perkaranya dia. Pikirkan perkara-perkara kerajaan Allah. Nah itu. Ingat, kerajaan Allah itu harus didatangkan di bumi. Ya, jadi kurang lebih itu ya. Jadi perkara di atas, pikirkan perkara di atas itu, Tuhan, Engkau mau apa ya Tuhan ya? Tuhan, apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan? Tuhan, apa sih sekarang ini yang menjadi keinginan Tuhan? Kok saya ada di sini sih? Nah, ini bagian dari memikirkan terus supaya kita mengikuti apa yang menjadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan, apa yang sedang dipikirkan Allah. Nah, kurang lebih itu Pak Hadi. Ya bisa dijabarkan ya. Saya takutnya waktunya nanti habis nih. Ya, jadi kita perlu bertanya terus ya Pak ya, buka telinga Yes, kita, komunikasi betul. komunikasi ya dengan Tuhan ya. Ya, istri saya mau nambahin mungkin. Pak Lukas, Iya. sekarang Hadi sudah nggak marah-marah. Wow, Hadi itu yang membahagiakan Hadi. Ya, itu yang membahagiakan. Kalau pasangan kita udah berani berkata begitu, itu dia ada berapa orang sekarang? Ya. 136 ya. Oke. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Ya, saya ingat banget waktu awal pandemi ya, Pak. Kan itu bisnis lagi turun-turunnya tuh, terjun bebas kayak terjun payung tuh. Itu dia ya gitu Pak, kalau lagi bokek marah-marah dia. Nah dia ini dulu seperti itu ya, gampang emosi, jadinya gampang sensitif ya. Kita ngomong apa kok marah ya gitu. Jadi seperti itu. Tapi puji Tuhan ya Pak Lukas, maksudnya Tuhan tuh bentuk Hadi sama Maven lewat pandemi ini, yaitu ketemu dengan Koramdeo sama Kompak, itu mengubah kita Pak Lukas, mengubah Hadi. Saya tuh lihat gitu, mulai bulan Juni itu kan, Juli bisnis kan mulai naik lagi untuk dia, walaupun belum normal, tetapi itu naik terus sampai Januari, Februari, Maret ini kayaknya mulai kembali lagi seperti awal pandemi itu Pak Lukas. Tapi saya heran loh Pak Lukas, dia berubah, dia nggak kayak dulu. Dulu kan kayak emosi gitu kan. Sekarang meskipun bisnis terjun payung, dia tetap ada sukacita. Dia bisa menguasai diri. Itu yang saya tuh lihat Pak Lukas. Ya. Tahu nggak kenapa? Ya, kenapa? Ini bukan soal acara Koramdeo, tapi karena kalian ini tiap hari ada di dalam hadirat Tuhan. Koramdeo itu kan ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi namanya Koramdeo, tidak apa-apa. Udah kadung dan namanya ibadah Koramdeo. Ya. Koramdeo itu lebih dari hadirat Tuhan. Karena Koramdeo itu berhadapan muka. Ya, berhadapan muka gitu. Sangat-sangat dekat. Pastikan Koramdeo itu jangan puas hanya di dalam hadirat Tuhan ya. Aduh terima kasih memang jadi diingetin saya untuk nyampein ini ya. Koramdeo itu jangan cuma puas di dalam hadirat Tuhan, saudara. Saudara pastikan sampai saudara melihat Tuhan melihat memandang saudara. Itu Koramdeo. Pastikan apakah saat ini benar-benar Bapak itu memandang saudara, melihat wajah saudara, dan saudara bertatapan muka sama dia. Pastikan itu. Dan saudara lihat betapa Bapak matanya sungguh-sungguh penuh kasih terhadap saudara. Seperti kalau saudara nanti ya saudara anak saudara udah gede-gede sih, gak lucu-lucu lagi sih. Coba kalau saudara nanti punya cucu lah Yongki ya, nanti bayangin deh hadir punya cucu gitu ya, masih kecil umur 2 tahun 3 tahun gitu ya, wah saudara itu melihatnya seperti kayak emas saudara, berlian gitu. Itu aduh, saya melihat Bapak di surga itu memandang seperti kita memandang anak kita yang masih kecil ya, ini kan nggak lucu ya, jadi ya yang kecil gitu ya. Waduh. Saudara Koramdeo seharusnya saudara
nggak nunggu di rata-rata, nangis, saudara. Udah nggak tahan, karena kasih Bapak itu. Ya nggak apa-apa lah, kita menyebut Quran video nggak masalah lah. Tapi pada Quran video itu kita berhadapan muka dengan muka. Pastikan dia melihat wajah saudara, saudara melihat dia. Nggak tahan, saudara. Saudara nggak tahan. Dan itu yang saya terus lakukan. Ya. Bahkan di dalam mobil aja saya bisa nangis sendiri. Ya. Gimana dia memperhatikan saya terus. Dan dia memperhatikan itu seperti kita memperhatikan anak kita yang masih umur 3 tahun. Nah, saudara bisa bayangkan nggak? Anak umur 3 tahun kan belum ngerti soal benar atau salah. Anak umur 3 tahun itu kan nggak ngerti, di situ ada kolam, mau kejebur, dia tuh nggak sadar kan dia. Nah itu. Bapak itu kalau saya umpamakan mirip-mirip seperti itu. Waktu memandang kita. Wow. Thank you. Ya, Hadi, berbahagialah kamu punya istri. Ini Maven itu semakin dahsyat itu. Ya kemarin kapan ya waktu Maven mimpin itu, wow, apalagi tadi kan ya mimpin perjamuan kudus tadi kan. Ya, mimpin perjamuan kudus. Waduh, buru-buru sebelum pandemi itu Maven suruh mimpin perjamuan kudus. Wah, udah harus berpuasa dulu nih 1 minggu. Kok tahu, Pak? Ya tahu lah. Iya, sekarang gagah perkasa begitu. Ya. Ya, ini ada Kohartono nih dari Medan, udah open video. Silakan Kohartono, mungkin ada kesaksian, sharing, cerita dari Medan. Silakan Kohartono. Oh, belum sih. Belum, Kak Adi. Belum ya? Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, teman-teman, silakan teman-teman boleh open video atau open mic ya, kalau ada yang mau bertanya ataupun ada kesaksian ya, kita mau saling menguatkan ya. Atau ada teman-teman yang mau didoakan juga boleh ya, open video ataupun open mic-nya, kita mau mendoakan ya, melayani teman-teman. Silakan teman-teman. Apakah ada? Oke, Pak Hadi. Ya. Saya bisa sebelumnya mohon maaf. Bisa nggak saya sebentar lagi saya harus pamit. Ya. Ya, jam 7.25 sebenarnya. Saya harus pamit, boleh? Ya, silakan Pak Lukas. Boleh ya. Duluan Pak Lukas. Terima kasih, Pak Lukas. Ya, Yongki, maaf ya, sorry ya. Saya harus pamit dulu ya, saudara-saudara, saya mohon maaf. Saya harus pamit dulu, ada sesuatu yang harus saya ini. Oke, ya, Tuhan memberkati semua. Ingat, semua kita adalah manusia-manusia Allah. Ya, karena di dalam diri kita ada benih Allah. Tolong itu camkan benar-benar. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih, Pak. Ya, teman-teman, kita mau lanjut ya. Jadi, silakan teman-teman yang ada kesaksian, boleh berbagi ya, supaya kita bisa saling menguatkan. Saya tunggu beberapa saat ini ya, untuk teman-teman bisa open mic ataupun open video ya. Ya, teman-teman, seperti tadi ya Pak Lukas bilang, kita mau menjadi komunitas kerajaan ya, yang menjadi kesaksian ya. Jadi nanti hari Sabtu dan Minggu kita topiknya anak. Jadi nanti teman-teman juga boleh undang ya, teman-teman yang lain, saudara-saudara yang di dalam pergumulan untuk mereka mendidik anak-anak. Kita bisa ajak ya hari Sabtu dan Minggu ini. Jadi ada hambanya yang akan share, yang memang panggil. Ya, teman-teman, apakah sudah ada yang mau kesaksian? Silahkan. Kalau ada teman-teman yang tergerak hari ini untuk bersaksi,
Ya, kalau belum ada, kita selesaikan ya sekarang ya. Ini ada Vero ya, sudah buka mic, sudah buka video. Silakan Vero. Ya, tadi aku kesaksian dikit deh ya. Mungkin beberapa teman di sini juga udah pernah dengar. Tapi aku tergerak aja sih untuk kesaksian. Semoga bisa jadi berkat teman tubuh Kristus di sini ya. Jadi sebelum ikut Mesbah Koram Deo, sebenarnya saya dulu sudah diajak oleh Komardi dari bulan April. Terus aku bilang, ini apaan sih kok kalau doa pagi, aku tiap pagi juga udah selalu saat teduh gitu. Aku, suami, sama anak, tiap hari pasti udah ada saat teduh. Nah kalau misalnya memang ngikut ini lagi kan, nambahin banget lagi gitu ya, karena kan juga udah ada pelayanan-pelayanan lain gitu. Jadi aku waktu itu bilang, kayaknya belum dulu deh kok gitu. Nah tapi Komardi itu orangnya memang lembut, dia tidak pernah memaksa. Cuman dia ngirimin terus linknya itu. Nah satu hari aku coba join deh. Nah aku join waktu itu bulan apa ya, April, Mei, 4 Juni gitu ya. Aku dengar orang doa. Memang sih maksudnya ini benar-benar doa yang nggak seperti doa-doa yang semalam suntuk gitu ya. Cuman aku pikir, oh ini ya another doa lah kayak gitu. Jadi ya aku juga ya bisa lah punya personal time sendiri sama Tuhan. Aku sama keluargaku di corona kayak gitu juga bukannya tambah enteng, nggak ada pembantu, kita mesti ngerjain semua sendiri, urus anak sendiri, kerja dan belajar dari rumah kan gitu. Jadi ya jadi saya berpikir udahlah jangan ngambil sesuatu yang aku nggak akan sanggup lakukan atau menambah-nambah kesibukan gitu loh. Nanti malah kerohaniannya nggak itu ya, nggak dekat sama Tuhan tapi cuma aktivitas gitu. Jadi agamawi. Waktu itu terus terang saya pikir kayak gitu. Jadi ya udah saya nggak ikut. Sampai suatu hari, tapi Komardi masih terus ngirimin link itu. Sampai suatu hari di bulan Agustus awal, aku ingat banget awal Agustus, aku kan dari sejak buka mata sampai tutup tidur itu tuh jadwalnya full terus. Jadi kalau aku tidur tuh ya udah tidur lelap aja karena ada kecapean. Nah pas pagi hari kok burung kecil tuh jelas banget bangunin aku. Yang ini selama ini aku tinggal di komplek ini nggak pernah kejadian. Ini kenceng banget cicit aku terus seperti di kuping aku. Terus aku akhirnya bangun ya udahlah gitu kan. Setelah itu aku mau bangun lagi. Langsung ada satu suara yang bilang dial in. Aku bilang aduh ngantuk, dial in. Aku udah tahu ini suara Tuhan. Mendingan taat deh. Kalau Tuhan udah ngomong gitu kan, jangan nggak taat deh. Benar aku buka Zoom, aku dial in. Di situ Tuhan bisa. Nah, yang aku amazed waktu itu orangnya udah 100-an ya. Ternyata Tuhan tuh bisa, makanya bukain bahwa keintimanmu pribadi dengan Tuhan itu beda dengan ketika kamu masuk di dalam hadirat Tuhan bersama ratusan orang. Jadi kalau misalnya keintiman dengan Tuhan pribadi, aku bisa menjadi dampak buat suami dan anak-anak, buat keluarga aku, buat mungkin orang teman-teman kerjanya aku. Tetapi ketika masuk di dalam hadirat Tuhan bersama dengan begitu banyak tubuh Kristus, aku bisa maksudnya dapat teguran, nasihat, peneguhan, kekuatan dari orang yang aku nggak kenal. Itu yang dahsyat. Seperti Tuhan bicara sama aku gitu loh. Wow, Tuhan bisa pakai orang lintas kota gitu. Dari mana aja yang aku nggak kenal. Asalkan kita datang dengan hati sungguh-sungguh ya. Kayak gitu. Wah, cara Tuhan ini memang dahsyat. Jadi ketika saya ada di ketika saya hanya memikirkan keintiman pribadi dengan Tuhan itu memang paling pertama penting, tapi terbatas. Dan teman-teman coba kalau di komsel ada orang yang menyampaikan sesuatu, dan karena kan kita ada kecenderungan ini indir nih, ini nyenggol-nyenggol nih kayak gitu kan, nah, kita lebih gampang sensitif. Tapi itu disampaikan oleh tubuh Kristus yang kita kenal, wah ini Tuhan bicara. Nah di situ aku, wow ini beda banget nih, benar-benar. Besok harinya burung kecil yang sama bangunin aku lagi. Kurang lebih ada 2 minggu. Setiap pagi burung itu selalu bangunin. Dan Tuhan selalu bilang, dial in. Ya udah aku taat aja. Dan aku dapetin. Terus udah kayak gitu, setelah 2 minggu ikut, saya dapat berita bahwa adik saya yang sangat hobi manjat gunung lah ya, patah kakinya. Itu patah kakinya karena ya dia lagi manjat gunung sih patah. Waduh, aku hancur hati banget. Terus Tuhan bilang, sekarang juga kamu berangkat ke Poris. Padahal
hari kerja, tapi Tuhan bilang berangkat ke Polres hari itu juga, kerja dari sana, bawa laptop kamu. Aku berangkat ke sana, lagi ngobrol-ngobrol, aku sedih sih, tapi aku nggak mau bikin sedih. Tuhan langsung bilang, ajak adik kamu dan mama kamu ikut Mesbah Koram Deo. Gitu. Nah, aku mikir, tapi kan adik saya dari Abalus yang itu ya, English Service, terus dari itu mama saya dari GBI. So aku mikir, aduh mereka mau nggak ya? Terus Tuhan bilang, sampaikan aja, nanti aku yang bekerja. Aku sampaikan, di luar dugaanku responnya mereka oke. Akhirnya intinya mereka ikut. Aku mengira bahwa Tuhan akan mengerjakan kesembuhan di kakinya adik aku, bahwa dia akan meminta itu. Tapi ternyata waktu adik saya ikut di Bakoram Deo, dia langsung nangis di jamaah Tuhan, dan dia bilang, Tuhan naruh hati, terutama yang dari sepupu kita, yang M ya, kayak gitu ya, di hatinya dia, dan dia hancur hati. Dan dia jadi mengerti bahwa kenapa komunitasnya dia, orang sekitar dia, banyak banget orang-orang M itu. Jadi Tuhan pengen pakai hidup dia untuk jadi berkat. Aku pikir cara Tuhan itu memang ajaib. Aku pikir Tuhan gerakin aku, ajak adik dan mama ikut MCD, itu tujuannya untuk supaya kaki aku, adik aku ngalamin kesembuhan di kakinya. Tapi ternyata Tuhan mau ngomong beda ke dia, bahwa ada jiwa-jiwa yang aku taruh. Kenapa? Orang sekitar kamu itu banyak orang M, karena aku mau pakai hidup kamu. Kayak gitu loh. Untuk di situ, akhirnya dia nggak mikirin kaki dia. Dia join MCD, dia doa hati Tuhan. Dan beberapa kali sih doa dia juga mengena ya begitu ya. Dan teman-teman yang dahsyat adalah suatu hari Ardi bisa nelpon dia out of nowhere, lagi dinner, hanya sangat singkat, menit, sis gimana? Dia bilang ya kayak gitu, belum bisa jalan ya, belum kok. Terus kayak gitu baru bisa jalan paling banyak 6 langkah. Terus kayak gitu Komardi bilang, oke sis, lakukan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Jadi Komardi itu ternyata ngikutin tuntunan Roh Kudus juga. Dia lihat ketika adik aku nggak mikirin kaki dia sendiri, tapi dia datang cari hati Tuhan, pribadi Tuhan, nggak nyari tangannya Tuhan, nyari berkat kesembuhan. Ternyata dia nggak mikirin diri sendiri. Dia, teman-teman, for your info ya, dia dipakai tongkat, dia pergi ke komunitas teman-teman M-nya, dan dia masih kesaksian tentang Yesus kayak gitu. Terus tapi ternyata Tuhan gerakin Komardi, telepon dia hanya dalam beberapa menit, sampaikan ke dia bahwa sis sekarang lakukan sesuatu yang kamu nggak pernah lakukan sebelumnya. Yang dia kan masih takut tuh jalan karena kakinya dia kan nggak kuat. Saat itu dia jalan dan sampai dia bilang berapa aku lupa deh, belasan langkah atau puluhan langkah aku lupa. Dan dia bilang itu benar-benar milestone, rekor banget gitu. Sejak saat itu sampai hari ini dalam waktu kurang dari 1 tahun, Tuhan sendiri yang merekatkan tulang dia kembali. Padahal adik saya nggak pergi ke rumah sakit, dia cuman pengobatan alternatif karena kan takut di rumah sakit ada COVID. Jadi dia pengobatan alternatif cuma dipasang kayu sama dibungkus kain sama pakai minyak, teman-teman. Nggak minum obat, dia tahan sakit itu gitu. Dan benar-benar Tuhan mengerjakan, merekatkan kembali ketika dia ronsen, dokternya sampai heran bilang, ini kamu pernah patah di mana ya? Kok ini sempurna banget nyambungnya? Langsung benar-benar amazed, ini caranya Tuhan. Ketika kita nggak mikirin diri sendiri, kita mikirin agendanya Tuhan, dia take care. For your info teman-teman, kaki adik saya yang sebelah kiri yang patah itu, dia patah di angle yang tempat complicated, ada 2 tulang yang patah, dan itu ada urat, saraf, ada sendi, semua ada di sana, otot di sana. Jadi pemulihannya itu agak susah. Itu dia bukan seperti tulang ini patah di tengah-tengah sini, lebih gampang sambungnya. Dan akhirnya dia bahkan bisa nyetir mobil Xenia manual yang udah tua lah, belasan tahun, udah hampir kayak angkot gitulah mobilnya. Jadi masukin koplingnya itu berat banget, tapi dia bisa pakai kaki kiri dia pencet itu kopling dan masuk gigi. Jadi bagaimana? Dan itu jadi kesaksian besar banget. Jadi ya dari sanalah kita juga akhirnya melayani CC dan AI aku yang masih agama Buddha kayak gitu. Nah kesaksian itu yang membuat akhirnya Cece juga bilang kaki dia sakit. Ketika kita doakan dia dijamah sembuh. Kita tanya mau terima Yesus nggak? Mau. Dan aku ngeliat, wah, hal-hal yang sebelum pandemi ini kita nggak bisa ngerjain. Masih pakai logika, nggak berani lah. Maksudnya jangan coba-coba mengkristenkan saudara-saudara Buddha, kan lu bisa dimusuhin dan dijauhin se-RT loh sama keluarga-keluarga besar itu. Tapi itu ketika kasih udah nyentuh kita, ngubahin aku. Dan akhirnya aku juga ngebakar ke suami dan anak. Akhirnya ke adik aku, ke mama aku, itu benar-benar udah nggak mikirin diri sendiri. Berarti bahwa kasih itu mengalir
ketakutan, nggak takut lagi dikatain fanatik lah, kamu lah, atau apa. Jadi apa yang Tuhan kerjakan di hidup aku selama Mesbah Koram Deo ini, itu yang aku saksikan orang-orang, dan akhirnya papa dan mama saya, ya itu kalau kesaksian itu pasti terus terang teman-teman, banyak sekali kejadian di hidup saya yang saya benar-benar kalau mau saksiin itu terlalu banyak, panjang banget, makanya aku bilang Tuhan baik banget bagaimana hubungan papa mama saya hari ini saat kuliah. Dan juga kesaksiannya nanti bisa dilanjut, Vero. Ya, luar biasa kalau diborong semua hari ini, sayang. Kita nanti berikutnya kita dengerin kesaksian ini ya tentang papa mama ya. Ya. Thank you, Vero, buat kesaksiannya hari ini. Saya diberkati. Jadi ketika kita datang teman-teman ya ke Mesbah Koram Deo, kita bukan mengharapkan tangannya Tuhan ya, tetapi kita mencari hatinya Tuhan, dan kita juga mau mempersembahkan sesuatu ya, seperti yang Kak Billy share beberapa minggu yang lalu. Ketika kita datang, kita mau mempersembahkan sesuatu seperti tadi yang Vero share ya. Kita mungkin nggak saling kenal di dalam Mesbah Koram Deo ini, tetapi ketika ada teman kita yang sedang berdoa, itu Tuhan pakai ya untuk menguatkan kita, untuk menegur kita. Jadi teman-teman, ketika kita datang ya di Mesbah Koram Deo ini, mari tanya sama Tuhan ya. Jadi apa yang Tuhan mau untuk kita doakan ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk kita bisa lebih aktif lagi teman-teman ya. Untuk kita open mic, kita berdoa, kita menyampaikan pesan Tuhan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang membutuhkan ya. Ada orang-orang yang membutuhkan yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu. Dan ketika kita sampaikan pesan Tuhan, ketika kita berdoa, itu menjawab kebutuhan orang itu. Mari kita menjadi saluran ya, salurannya Tuhan untuk mengalirkan kasih karunia itu ya, mengalirkan pesan Tuhan ya, jawaban Tuhan buat teman-teman yang membutuhkan, yang kita nggak kenal di Mesbah Koram Deo ini. Ya, satu lagi kesaksian ya, tadi saya lihat di room chat ada Ibu Ayu Madeline ya. Ibu Ayu Madeline boleh open video dan open mic. Ibu Ayu Magdalena, Ibu Ayu Magdalena. Ya. Kok susah ya, videonya kok dibuka nggak bisa ya Pak? Tapi ya sudah bisa Bu, itu kelihatan. Udah bisa, ya udah. Ya, puji Tuhan. Ini Pak, saya selamat pagi. Juga pagi, dan Ibu Messi ya. Ini Pak, saya mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Saya diberkatin. Waktu itu saya udah ikut Koram Deo, tapi saya itu ada masalah dengan anak saya. Tapi masalah nggak usah ceritakan ya, terus karena panjang. Jadi saya sempat kesel, nangis, pusing gitu ya. Ya pusing, tapi saya langsung juga saya minta doa yang dibawa ke breakout itu. Terus saya juga didoakan juga, terus juga saya setiap hari harus mengampunin anak saya ya, Sinike. Dan waktu itu saya sakit kepala Pak, kepala saya itu sebelum ikut Koram Deo aja udah sakit, itu tekanan darah, harus minum obat 5 gram tekanan darah tinggi. Saya minum tiap hari, terus sudah sembuh, tapi sakit lagi. Dokter sarankan, Ibu kalau mau minum dicoba 3 hari sekali. Aku coba, tapi sambil berdoa. Dan saya berdoa, saya nggak minum sehari, 2 hari, kok pusing, saya minum. Terus aku berdoa lagi, tapi setiap hari itu saya saat teduh dan membawa doa. Terus saya mengampuni, aku salah Tuhan, aku nggak mengasihi anakku, malah aku tambah marah gitu. Akhirnya dengan mengalir itu, kok kepala saya itu jadi sembuh, dan juga didoain yang suka dengar di Koram Deo pagi dan malam. Doa-doa itu satu pantangan. Dan akhirnya sekarang saya ini tidak minum obat, tidak pusing. Jadi puji Tuhan gitu loh. Tidak pusing lagi, dan saya sudah enakan bisa ngampunin anak saya benar-benar total. Itu aja Pak Adi, itu kesaksian. Ya. Amin.
kesembuhan dimulai dari jiwa kita ya. Ketika saya percaya itu karena Bu Ayu mengampuni ya. Ketika Bu Ayu mengampuni, maka itu kesembuhan jasmani mengikuti. Kesembuhannya dimulai dari hati dulu, kemudian kesembuhannya terjadi di fisik, di jasmani, di kepalanya Bu Ayu, Tuhan sembuhkan. Ya, ya, ya. Makasih Bu Ayu buat kesaksiannya. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, teman-teman, kita karena waktu ya, mungkin kita selesai sekarang. Jangan lupa teman-teman untuk kita terus setia ya di dalam kompak. Nanti teman-teman bisa bergabung ya dengan kompak-kompak yang sudah ada. Dan jangan lupa hari Sabtu Minggu ini kita akan ada pengajaran tentang cara mendidik anak. Kita juga bisa info ya sama teman-teman kita untuk kita bisa ajak mereka cara mendidik anak. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you all. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak Yosua, makasih Pak Yosua. Terima kasih semuanya. Yosua nyanyi lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Richard. Ya, Bu Meven, Pak Adi. Ya. Bu Ayu, terima kasih kesaksiannya. Vero, luar biasa kesaksiannya. Terima kasih ya semua, Pak Adi, Bu Meven. Ya, Pak Semua, Sisi. Selamat pagi semua, memberkati. Yesus berkati. Bye. Bye.